Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Berlian Soreng dengan NIM 22130055. Eh de- dengan mata kuliah Teknopreneur, saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Soekardi Umar MT IPM yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan hasil PPT saya yang saya buat. Baik, langsung saja masuk ke saya dengan judul Bisbus Layanan Kredit Mikro berbasis data dari transaksi e-commerce. QuickBoost adalah solusi inovatif yang memanfaatkan data transaksi e-commerce untuk memberikan akses kredit mikro yang mudah, cepat, dan transparan bagi pelaku usaha Indonesia, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Indonesia. Latar belakang eh, Latar belakang tantangan akses kredit mikro bagi pelaku UMKM. Kredit bagi UMKM di Indonesia masih terbatas. Persyaratan yang rumit, proses yang lama, dan kurangnya data menjadi hambatan utama. Pertama, persyaratan rumit. Persyaratan kredit yang kompleks dan birokrasi yang panjang menghalangi akses bagi banyak UMKM. Kedua, proses lama. Proses pengajuan kredit yang memakan waktu lama membuat UMKM kesulitan memenuhi kebutuhan modal yang mendesak. Tiga, kurangnya data. Ketiadaan data riwayat keuangan yang terstruktur menjadi kendala bagi lembaga keuangan dan dalam menilai kelayakan kredit. Potensi data transaksi e-commerce untuk penilaian kredit. Data transaksi e-commerce menawarkan peluang baru bagi penilaian kredit. Data ini mencerminkan aktivitas bisnis dan keuangan UMKM secara real time. Riwayat transaksi. Data transaksi penjualan, pembelian, dan pembayaran menunjukkan kinerja bisnis dan kemampuan pembayaran. Kedua, perilaku konsumen. Data tentang preferensi konsumen, frekuensi pembelian, dan nilai transaksi menunjukkan tingkat permintaan dan loyalitas. Lalu tren pasar. Data transaksi menunjukkan tren pasar, persaingan, dan peluang pertumbuhan yang dapat digunakan untuk menilai potensi bisnis. Lalu eh, metodologi bisbos. Metodologi bisbos. Satu, pendekatan berbasis data. Bisbos menggunakan pendekatan berbasis data untuk menilai kelayakan kredit dan menentukan jumlah pinjaman. Eh, Pertama, pengumpulan data. Data transaksi e-commerce dikumpulkan dari berbagai platform e-commerce. Lalu, pembersihan data. Data dibersihkan dan diubah menjadi format yang dapat diproses oleh algoritma machine learning. Tadi hmm, bisa dilihat di gambar dari di sebelah. Machine learning dari flat input. Bisa dilihat dari gambar. Lalu ketiga, analisis data. Algoritma machine learning menganalisis data untuk menilai kelayakan kredit dan menentukan jumlah pinjaman. Empat, pemberian kredit. Bisbus berikan kredit kepada UMKM yang memenuhi persyaratan kredit berdasarkan hasil analisis data.
Lalu manfaat layanan kredit mikro Bisbus. Bisbus memberikan berbagai manfaat bagi pelaku UMKM, termasuk akses kredit yang cepat, mudah, dan transparan. Lalu akses cepat. Proses pengajuan kredit yang cepat memungkinkan UMKM mendapatkan modal dengan segera untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Lalu persyaratan mudah. Bisbus memiliki persyaratan yang sederhana eh, dan mudah dipenuhi oleh UMKM tanpa harus menyediakan dokumen yang rumit. Transparansi. Proses penilaian kredit yang dilakukan secara transparan berdasarkan ke data transaksi sehingga UMKM dapat memahami alasan keputusan kredit. Fitur-fitur utama layanan kredit mikro dan Bisbus. Bisbus dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses kredit. Pertama, aplikasi online. Aplikasi Bisbus memungkinkan UMKM untuk mengajukan kredit secara online kapan saja dan di mana saja. Lalu analisis data. Algoritma machine learning Bisbus menganalisis data transaksi secara real time untuk menilai kelayakan kredit. Lalu pembayaran digital. Bisbus mendukung berbagai metode pembayaran digital, termasuk transfer, bank, dan dompet digital. Lalu dukungan pelanggan. Tim customer service Bisbus tersedia 24/7 untuk membantu UMKM dalam menyelesaikan masalah. Lalu mengimplementasikan Bisbus. Dampak mengimplementasikan Bisbus bagi pelaku UMKM. Bisbus berpotensi besar untuk meningkatkan akses kredit bagi UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu, pertama, peningkatan akses modal. Membantu UMKM memenuhi kebutuhan modal untuk pengembangan bisnis. Lalu, pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan aktivitas bisnis dan menciptakan lapangan kerja baru. Lalu, peningkatan daya saing. Saya membuat UMKM lebih kompetitif dalam pasar domestik dan internasional. Lalu sinergi ekosistem keuangan digital untuk menginklusi keuangan. Bisbus berkolaborasi dengan berbagai pemain ekosistem keuangan digital untuk meningkatkan akses dan inklusi keuangan. Pertama, lembaga keuangan. Bisbus bermitra dengan bank dan lembaga keuangan mikro untuk memberikan akses kredit yang lebih luas. Dua, platform e-commerce. Bisbus mengintegrasikan layanannya dengan platform e-commerce untuk mempermudah akses bagi UMKM. Tiga, penyedia layanan pembayaran. Bisbus berkolaborasi dengan penyedia layanan pembayaran digital untuk mempermudah transaksi dan pembayaran. Lalu rencana pengembangan dan roadmap Bisbus. Bisbus memiliki roadmap yang jelas untuk pengembangan fitur dan layanan baru. Pertama, pengembangan algoritma, meningkatkan keakuratan algoritma machine learning untuk menilai kelayakan kredit. Kedua, ekspansi layanan, memperluas jangkauan layanan Bisbus ke berbagai wilayah di Indonesia. Ketiga, kemitraan strategis, membangun kemitraan yang dengan lebih banyak pemain ekosistem keuangan digital. Kayaknya sampai di sini saja hasil eh, yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kata salah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.